Bayangkan, sejak 2019, ribuan pekerja, pejabat lokal sampai pengusaha tambang, keluar masuk lewat satu pintu udara yang ternyata tidak sepenuhnya legal, instrumen negara seperti bea cukai, imigrasi tidak hadir, padahal lokasinya ada di wilayah Indonesia. Aktivitasnya berpotensi bikin negara rugi sampai ratusan triliun rupiah. Dan yang paling bikin merinding, bandara ini bukan cuma soal pelanggaran administratif, ini soal kedaulatan. Karena ketika sebuah perusahaan bisa bangun bandara sendiri tanpa kepatuhan negara, siapa sebenarnya yang berkuasa di Morowali? Lalu bagaimana anatomi kasus ini sebenarnya, siapa pemiliknya, dan benarkah kerugian bisa tembus ratusan triliun? Mari kita kupas tuntas. Namanya Bandara Khusus IMIP, bandara ini disebut tanpa negara. Kalimat ini terdengar klise, bahkan absurd, aneh, kan? Bagaimana mungkin sebuah fasilitas strategis justru tidak terpantau aparatur negara padahal statusnya internasional? Tapi pertanyaan ini bukan muncul dari komentar warganet atau rumor liar. Ini keluar langsung dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin saat meninjau latihan TNI di Morowali. Ia bilang tidak punya perangkat yang bertugas di dalam bandara. Nah, tidak ada perangkat negara berarti tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, dan tidak ada pengawasan negara. Dan kalau bandara tidak diawasi, ya sama saja dengan membuka pintu belakang Indonesia tanpa adanya satpam. Klaim ini juga diperkuat oleh Etna Caroline Patistina, co-founder Indonesia Strategic and Defense Studies. Ia menyebut bahkan aparat keamanan pun tidak leluasa masuk area bandara. Ini artinya ada wilayah udara di dalam negeri sendiri yang tidak disentuh oleh negara. Dan ini tidak pernah benar-benar diresmikan, bahkan oleh Presiden Jokowi. Mendengar laporan ini, Prabowo langsung ambil langkah cepat. Mengundang Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih ke Hambalang di hari libur untuk membahas temuan Satgas penertiban kawasan hutan, penertiban pertambangan, sampai konsekuensi hukumnya gerak cepat. Ini bukan reaktif tapi darurat, karena begini. Bandara adalah jalur keluar masuk orang dan barang. Kalau tidak ada imigrasi dan bea cukai, maka potensi penyelundupan barang-barang seperti narkoba, perdagangan orang arus, modal gelap dan transfer keuntungan jadi sangat mungkin terjadi tanpa jejak. Dan kalau akses strategis sebesar ini saja tidak terpantau, pertanyaannya siapa sebenarnya yang mengendalikan Morowali? Pertanyaan siapa sebenarnya yang mengendalikan Morowali memang masih jadi misteri besar. Tapi kalau kita bicara siapa pemilik bandara ini, jawabannya jauh lebih jelas. Bandara IMIP yang tidak bisa dipisahkan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP. Karena bandara ini berdiri tepat di dalam kawasan industri mereka. Kalau kita tarik lagi ke belakang laporan BPK Sulawesi Tengah 2018 mencatat struktur kepemilikannya cukup menarik. Shanghai Descent Investment Group, 49,69%. PT Sulawesi Mining Investment, 25%. PT Bintang 8 Investama, 25,31%. Dengan modal dasar 40 juta US dollar atau sekitar 665 miliar rupiah. Yang lebih mengejutkan, PT ini awalnya hanya mengelola 1.350 hektar, lalu melebar menjadi 2.000 hektar, dan sekarang tembus 4.000 hektar, ekspansi masif. Ini menunjukkan satu hal, ada peran asing dan lokal, yang sama-sama membiarkan bandara ilegal ini beroperasi. Jadi tidak heran Ikatan Wartawan Sulteng menduga ada indikasi keterlibatan pejabat tinggi negara di balik saham dan pengaruh di IMIP. Lalu berapa sebenarnya potensi kerugian negara dari semua ini? Kalau kita bicara potensi kerugian negara, ini adalah pertanyaan yang rumit. Tapi apakah negara rugi? Jawabannya iya, sangat rugi. Meski belum ada angka resmi yang menghitung dampak bandara ilegal ini, kita bisa melihat kerugiannya dari logika yang paling sederhana. Pertama, tidak adanya bea cukai berarti negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak retribusi, sampai pemeriksaan barang keluar masuk yang seharusnya menyumbang pemasukan negara. Kalau jalur udara tidak diawasi, maka seluruh mobilitas barang lewat bandara ini tidak tercatat dan otomatis tidak menghasilkan penerimaan negara. Kedua, tanpa pengawasan, bandara seperti ini sangat mudah dipakai untuk penyelundupan barang ilegal, mulai dari narkoba, alat elektronik, spare part, sampai mineral berharga selain nikel. Dan setiap barang yang lolos adalah kerugian langsung bagi negara. Yang ketiga, perusahaan yang beroperasi di kawasan IMIP jelas mendapatkan keuntungan tidak adil, karena mereka tidak membayar kewajiban fiskal yang seharusnya diwajibkan pada setiap pintu logistik resmi. Lalu kita lihat gambaran besarnya. Ada 1.000 tambang ilegal di Indonesia yang diperkirakan membuat negara rugi sampai 300 triliun rupiah. Artinya baru dari sektor tambang saja kerugian kita sudah ratusan triliun dan Morowali adalah salah satu epicentrum terbesarnya. Inilah alasan kenapa Prabowo bergerak cepat. Operasi Cywar yang digelar beberapa waktu lalu bukan sekedar latihan rutin atau unjuk kekuatan biasa. Ini adalah sinyal keras kepada para pemain besar di balik tambang ilegal, terutama jaringan berbasis Cina yang sudah lama mengakar di dua titik panas,
Bangka Belitung, dan Morowali. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sejak Februari 2025, dan hasil awalnya cukup mencolok. 321 hektar kawasan tambang ilegal yang mencaplok hutan berhasil direbut kembali oleh negara. Ini baru permukaan, tapi menunjukkan arah bahwa pemerintah tidak menonton lagi. Namun langkah ini tidak berjalan tanpa riak. Pelibatan TNI dalam operasi penertiban tambang ilegal langsung memicu kritik. Direktur Imparsial Ardimanto menyebut bahwa penegakan hukum adalah wilayah kejaksaan dan kepolisian, bukan militer. Menurutnya TNI turun langsung, itu adalah pelanggaran serius terhadap prinsip hukum. Tapi Menhan Syafri Syamsuddin punya alasan kuat. Ini bukan sekedar penertiban tambang, melainkan pengamanan sumber daya alam, bagian langsung dari kedaulatan NKRI. TNI terlibat karena instruksi Presiden Prabowo melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, di mana TNI memang menjadi salah satu unsur inti. Dan langkah ini memberi pesan jelas. Negara bukan cuma mau merapikan administrasi. Negara ingin mengambil kembali kendali. Operasi besar sudah dimulai. Tapi setelah pintu masuknya dibersihkan, muncul pertanyaan yang lebih berat. Apa implikasi semua ini? Dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya? IMIB adalah pusat industri nikel terbesar di Indonesia dan didominasi investor Cina. Nilainya strategis, apalagi di era transisi energi ketika nikel jadi komoditas kunci dunia. Karena itu Indonesia tidak mau cuma jadi penonton saat sumber daya alamnya dieksploitasi lewat jalur yang tidak diawasi. Langkah pertama yang harus dilakukan jelas, penempatan petugas bea cukai, imigrasi, dan layanan airnav supaya bandara ini memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Ini dasar tidak bisa ditawar. Langkah berikutnya pun lebih besar. Audit total seluruh izin yang pernah diterbitkan di kawasan ini. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukumnya harus menyentuh semua level, dari operator lapangan sampai meja kekuasaan. Penangkapan, penyelidikan, sampai pengadilan. Tidak boleh setengah hati. Dan pertanyaan besar mulai muncul. Dengan adanya bandara ilegal dan ratusan tambang ilegal sejak 2019, kemana larinya hasil tambang pada tahun 2019 sampai 2025? Siapa yang memproteksi operasi besar ini? Karena jaringan ilegal semacam ini hampir selalu melibatkan oknum pejabat, aparat, bahkan ex-pejabat yang memberi perlindungan. Jika pemerintah serius tidak menutup kemungkinan akan ada nama besar yang ikut terseret. Pada akhirnya, bandara ilegal di Morowali bukan sekadar bangunan yang beroperasi tanpa izin. Ia adalah simbol, cermin dari bagaimana sistem tambang yang terstruktur bisa berjalan begitu lama dan merampas hak negara pelan tapi masif. Bandara ini menunjukkan satu hal. Ketika negara lengah, ada pihak lain yang mengambil alih. Tapi kali ini, arah anginnya berubah. Operasi penertiban yang dimulai Prabowo bukan cuma reaksi spontan, tetapi bagian dari upaya yang lebih besar untuk membenahi tata kelola sumber daya alam dari akarnya. Mulai dari bandara, tambang, hingga jaringan perlindungan yang bertahun-tahun tidak tersentuh. Langkah ini adalah pesan, kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah, tapi soal siapa yang mengendalikan sumber daya. Dan negara ingin mengambil kembali kendali ini. Morowali adalah awal. Jika operasi ini berlanjut konsisten, kita mungkin sedang menyaksikan babak baru pengelolaan sumber daya alam Indonesia, di mana sistem gelap mulai disorot satu persatu tanpa kompromi.